Shalom, selamat pagi semua. Kita berjumpa pada pertemuan pertama pagi hari ini. Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Kita bersyukur kepada Tuhan meskipun sedang di masa pandemi. Kita boleh berjumpa bersama untuk belajar pendidikan agama Kristen untuk materi bertumbuh dan semakin berhikmat. Nah, karena ini masih di masa pandemi, anak-anak dimohon untuk tetap mengikuti protokol kesehatan ya, dimanapun berada. Tuhan kiranya senantiasa melindungi kita semua. Baik, karena ini adalah perjumpaan kita yang pertama, kelas 10, Ibu akan memperkenalkan diri ya. Nama Ibu Olin Francisca Sadia, biasa dipanggil dengan Ibu Olin. Di SMA Negeri 1 Tarakan sendiri, Ibu mengajar mata pelajaran pendidikan agama Kristen kelas 10, 11, dan 12. Ibu rasa cukup untuk perkenalan pagi ini. Adapun hal-hal yang akan kita lakukan bersama, yaitu kita akan berdoa terlebih dahulu, lalu kita akan menyimak video pembelajaran, kemudian kita juga akan berdiskusi dan nanti akan sampai pada kesimpulan materi hari ini, yaitu bertumbuh dan semakin berhikmat. Untuk mengawali perjumpaan kita hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami bersyukur kepadamu karena pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang kuat, sehat, dan penuh dengan semangat yang baru untuk melanjutkan aktivitas kami secara khusus mengikuti pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Tuhan kiranya menolong kami, mengaruniakan kami hikmat-Mu sehingga kami dapat mengerti materi yang akan kami terima hari ini dan kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari sebagai seorang remaja Kristen yang sedang bertumbuh menjadi dewasa dalam iman kepada Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku pelajaran, buku Kemendikbud ya yang diterbitkan oleh Kemendikbud edisi revisi K13 dan alat tulis menulis, buku dan pulpen. Tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik diharapkan mensyukuri karunia Allah bagi dirinya sendiri yang sedang bertumbuh menjadi dewasa, kemudian mengembangkan perilaku yang bertumbuh menjadi dewasa, mengidentifikasi proses pribadi yang bertumbuh menjadi dewasa, lalu diharapkan kalian juga dapat membuat proyek yang menunjukkan ciri-ciri pribadi dewasa. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini menunjukkan perkembangan janin di dalam kandungan sejak usia 1 bulan sampai 6 bulan. Nah, setelah dilahirkan, janin itu dilahirkan menjadi bayi, dia juga akan mengalami pertumbuhan secara fisik. Kira-kira menurut kamu, apa yang kamu ketahui tentang kedewasaan? Silakan berikan komentarmu ya. Baik, terima kasih. Jadi, dewasa itu adalah pilihan. Artinya, setiap orang pasti mengalami pertambahan usia sejak dia di dalam kandungan. Tetapi, dewasa dalam pikiran, perkataan, perilaku itu juga adalah pilihan. Meskipun umurnya semakin hari semakin bertambah, tetapi belum tentu dalam hal pikiran, perkataan, dan perilaku orang tersebut dapat dikatakan dewasa, karena terkadang ada orang yang usianya sudah dewasa tetapi perilakunya belum dewasa atau masih seperti anak-anak. Sebenarnya mudah saja cara untuk menilai kematangan atau kedewasaan pribadi seseorang. Kita dapat mencermati ekspresi atau emosinya. Nah, anak-anak, emosi ini adalah pengalaman yang sadar ya secara subjektif.
Terutama itu dicirikan oleh ungkapan psiko atau fisiologis, reaksi biologis, dan keadaan mental seseorang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, emosi ini seringkali terlepas begitu saja ketika ada orang yang tidak mampu mengendalikan dirinya. Apa akibatnya? Nah, akibatnya adalah perkataan, tindakannya itu jadi tidak terkendali. Nanti kita akan lihat dalam ilustrasi yang akan kita baca bersama di dalam buku Kemendikbud kelas 10 ya. Baik, untuk itu mari bersama kita simak video berikut ini. Salam, selamat siang, Bu. Salam, selamat siang juga. Udah pulang kah? Kenapa juga wajahnya lemas begitu? Gak apa-apa, Bu. Kak, Ibu perhatikan dari tadi mukamu murung terus, Bah. Kenapa begitu tuh? Yalah tuh kalau ndak mau cerita. Tapi jangan lupa mandi loh ya. Lupa, Ma, tadi itu. Kau nih Rian, kau tahu kan juga kesalahanmu tuh. Sudah tawan nyontek, kau bentak lagi di depan teman-temanmu. Kau kira bagus kau tuh ya? Ya sudah, pulanglah sana. Awas kau ndak berubah ya. Iya, Bu. Begitu ceritanya, Bu. Iyalah tuh ibu gurunya marah, Kak. Nyontek tuh perbuatan tidak baik, gak jujur. Lagian, kenapa juga ibu gurunya dibentak tadi, Bah? Soalnya Rian jengkel, Bu. Sudah capek-capek belajar, malah teman yang menyontek nilainya lebih tinggi dari Rian. Kak, kau tuh kan anak SMP lagi, Bah. Tubuhmu aja sudah tinggi begitu. Nah, ibu tuh harap bukan tubuhmu aja yang tambah besar, tambah tinggi, tapi pola pikirmu juga harus makin dewasa. Mampu kau kontrol emosimu, ya? Iya, Bu. Sebenarnya Rian malu juga, Bah. Rian menyesal juga tadi. Nah, itulah kan. Karena kau sudah beranjak dewasa, maka kau juga harus mampu berpikir sebelum bertindak. Kau mampu bedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan. Jadi kalau teman-temanmu ajak berbuat hal yang keliru, kau tidak terbawa arus. Rian minta maaf, Bu. Jadi Rian harus bagaimana? Yalah, nggak apa-apa. Besok kau minta maaf ke ibu guru ya. Jangan lupa juga kau berdoa minta ampun pada Tuhan. Minta Tuhan kasih hikmat supaya kakak mampu berpikir dengan baik, dengan tenang. Apa yang sudah terjadi hari ini jangan kau ulang lagi ya. Baik, Bu. Terima kasih ya. Mandilah sudah maghrib. Nah, setelah menyimak video tadi, Ibu minta kalian juga membaca kisah Tonya Harding dalam buku yang diterbitkan oleh Kemendikbud ya, buku PAK K13 edisi revisi. Silakan dibuka buku siswa halaman 3. Di sana ada kisah Tonya Harding. Kalian baca setelah dibaca, diskusikanlah dengan teman kelompokmu sikap Tonya Harding yang menunjukkan ketidakdewasaan. Lalu tuliskan bagaimana keterkaitan Tonya Harding atau kisah Tonya Harding dengan ayat-ayat Alkitab berikut. Yang pertama, 1 Korintus pasal 13 ayat 11, 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 29 sampai 30, 1 Samuel pasal 2 ayat 26. Kita akan diskusikan ya.
Setelah selesai berdiskusi, kita sampai pada kesimpulan materi. Anak-anak, kedewasaan itu bukanlah sekedar sebuah proses biologis, melainkan juga proses mental atau proses psikologis. Nah, orang yang bertumbuh menjadi semakin besar dan bertambah usia tidak dengan sendirinya menjadi dewasa. Nah, dari ilmu psikologi kita belajar bahwa kedewasaan itu dicirikan oleh kemampuan untuk dapat mengendalikan diri, berpikir matang, penuh pertimbangan untuk masa depan, juga dalam mengambil keputusan-keputusan penting di dalam hidupnya. Nah, dari Alkitab kita juga belajar bahwa kedewasaan itu dicirikan oleh kebijaksanaan atau hikmat. Nah, masalahnya hikmat itu tidak kita peroleh secara otomatis. Tidak juga diperoleh dengan belajar setinggi-tingginya. Karena hikmat tidak berkaitan dengan usia, hikmat tidak berkaitan dengan kekayaan atau tingkat pendidikan yang tinggi. Alkitab menegaskan dalam Amsal 2 ayat 6 bahwa hikmat dimulai dengan pengenalan akan firman Tuhan. Amsal 2 ayat 6 berkata, "Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya lah datang pengetahuan dan kepandaian." Sekian materi kita hari ini. Untuk menutup pembelajaran kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran kami hari ini. Tuhan kiranya menolong memampukan kami untuk menjadi remaja yang dapat berpikir, bertindak secara dewasa di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.